Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh diberi Tuhan kesempatan lagi untuk belajar. Tema saya hari ini ialah jangan pamer. Jangan pamer. Saya baca dua ayat saja dari Injil Matius pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Yesus memberitahu pendengarnya waktu dia berkhotbah di bukit supaya mereka jangan memperlihatkan, menggembar-gembor apa yang mereka lakukan, terutama ketika mereka memberi sedekah. Di bagian lain juga dikatakan kalau kamu berdoa, janganlah berdiri di depan jalan supaya pamer. Nah, budaya pamer itu sebenarnya lahir dari beberapa latar belakang. Yang pertama karena orang-orang itu kurang harga diri. Mereka ingin memperlihatkan apa yang mereka dapatkan. Misalnya mereka kalau belanja, mereka pergi belanja sampai ke Paris. Mereka belanja di sana, atau mereka pergi beli tas atau sepatu di Milan, Italia. Ya, di Paris dan di Italia itu, di Milan itu adalah kota yang tempat orang-orang pergi berbelanja barang-barang yang branded sekali di sana. Dan apa yang terjadi ialah mereka merasa bahwa mereka akan menjadi berharga kalau menggunakan jas yang sangat mahal. Menggunakan mobil yang sangat mahal. Mereknya pun ditentukan, Bentley. Mereka memakai merek-merek yang luar biasa. Sehingga orang akan mengatakan bahwa dia orang kaya. Mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka kaya. Mereka perlihatkan bahwa tas mereka sangat mahal. Ada orang beli tas hampir 1 miliar. Ada orang beli jas itu 350 juta. Ada orang beli sepatu dan jam juga kurang lebih 500 juta. Jadi sepertinya uang itu bagi mereka nggak ada nilainya. Mereka pergi jalan-jalan ke luar negeri dan mulai foto sana, foto sini, pakai mobil yang super mewah, foto sana, foto sini, pakai jet pribadi, foto sana, foto sini, dan mereka posting dan berharap bahwa semua orang bisa melihat itu dan mengagumi mereka. Saya mengatakan bahwa orang-orang yang kurang harga diri seperti ini banyak, terutama sekarang. Beberapa orang itu bahkan menyolok sekali. Dan saya berpikir ini orang-orang yang kurang harga diri. Mereka takut bahwa orang tidak tahu mereka kaya. Mereka takut bahwa kalau orang tidak tahu mereka punya kehidupan yang mungkin diinginkan oleh beberapa orang, tapi tidak semua orang. Tidak semua orang menginginkan kehidupan kayak gini. Siddhartha Gautama malah tinggalkan kehidupan kayak gini kok. Yesus bahkan berkata, saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala kok. Paulus mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sangka karena Kristus. Jadi diinginkan sebagian besar orang, tapi tidak semua orang. Banyak orang juga tidak punya keinginan seperti ini. Tapi orang-orang seperti ini, indikatornya mereka kurang harga diri, sehingga mereka ingin pamer dan perlihatkan bahwa siapa mereka. Supaya orang lain kemudian mengatakan, oh kamu hebat sekali. Hal yang kedua adalah tentang motif. Apa sih sebenarnya motif mereka? Apa sih sebenarnya tujuan mereka? Maka biasanya mereka ingin memperlihatkan harta mereka yang banyak. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Telah meraih satu peringkat di mana mereka sangat sukses, dan sukses itu diukur oleh uang dan kesenangan secara materi. Mereka juga ingin mendapat kesan bahwa orang lain mengatakan mereka, kamu luar biasa. Kamu luar biasa bro, kamu hebat sekali. Kamu good. Kamu orang yang sukses, kamu adalah orang yang berhasil. Dan di akhir mereka ingin dapat pujian, apresiasi yang lebih dari orang kebanyakan. Nah, itu motifnya. Mereka suka memperlihatkan itu supaya orang mengatakan kamu hebat, kau berhasil. Mereka berharap pujian, apresiasi tinggi-tingginya. Mereka ingin memperlihatkan hidup mereka bahwa mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang menikmati kehidupan. Saya pikir kalau menikmati tidak harus pergi jauh kok. Menikmati tidak harus sesuatu yang bermerek atau mahal kok. Setiap hal apapun dalam hidup ini bisa kita nikmati. Bahkan orang makan singkong dengan pisang itu juga menikmati hidup kok. Orang tidur di balai-balai atau di emper toko juga bisa menikmati hidup mereka. Jadi kenikmatan hidup bukan karena diukur oleh hal-hal yang seperti digambarkan tadi. Nah, motif mereka adalah sekedar ingin memperlihatkan. Dan Yesus katakan justru ini, kalau kamu memberi sedekah, tolonglah jangan kamu membicarakan itu. Tolong jangan kamu berharap bahwa orang lain memuji dengan mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling dermawan di sini. Kamu orang yang paling punya hati memberi. Janganlah. Itu tidak baik. Karena kamu akan mencuri sesuatu yang seharusnya orang bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Tapi sekarang orang bersyukur kepada kamu. Harusnya orang memuliakan Tuhan. Tapi sekarang orang memuji dan memuliakan kamu.
Dan kamu dianggap pahlawan, dan kemudian kamu menjadi fokus utama perhatian orang, bukan Allah. Bahkan dikatakan masuklah ya ke tempat yang tersembunyi dan berdoa di sana. Ini tentang doa. Kalau bersedekah, jangan diketahui apa yang dikasih tangan kanan oleh tangan kiri atau sebaliknya. Jangan diketahui oleh tangan kiri apa yang dikasih oleh tangan kanan. Jadi berikanlah dengan tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya nggak usah digambar-gembor, nggak usah ditulis angkanya, nggak usah diumumkan di gereja bahwa ya saudara A telah mempersembahkan A, B, C, D dan kemudian orang bertepuk tangan. Saya kira itu tidak perlu. Dan Yesus ingin menghindarkan kita dari motivasi seperti itu. Sebab kalau orang sudah memuji kita, maka kita kehilangan upah atau berkat dari Bapa di surga. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan dari manusia. Tuhan ingin mengatakan ini, lakukannya yang terbaik, yaitu jangan berharap orang lain memuji kamu. Sehingga pujian sejati datang bukan dari manusia, tapi dari Allah. Pujian sejati atau berkat sejati kamu tidak dapatkan dari manusia, tapi dapatkan dari Tuhan. Ialah sumber segalanya. Dari situlah kamu akan beriman, dan itulah Yesus katakan di sini. Dan kita belajar dari situ. Hal yang ketiga, mungkin Anda berkata, Pak Tony itu kan, beberapa orang bertanya kepada saya, tapi Pak Tony itu kan hak kita. Kita berhasil, oke, dan kita kaya, dan kita menikmati, itu kan hak kita. Saya katakan itu hakmu dan itu betul. Tapi kalau kamu posting untuk berharap orang memuji kamu, itu kan lain artinya. Itu berbeda sekali. Ingat bahwa harga sepatu kita bagi orang-orang seperti ini itu bisa dimakan orang setahun loh. Dari keluarga miskin bisa makan setahun. Ya, Anda makan satu hari di restoran, satu kali di restoran dengan gaya yang seperti itu. Orang lain mungkin makan 6 bulan, keluarga sederhana makan 4 bulan. Anda makan sendiri, mereka makan satu keluarga 6 bulan. Dan kalau itu terjadi, Anda tahu bahwa kesenangan Anda atau berkat Anda membuat orang lain iri. Ya, berkat Anda membuat orang lain kemudian menjadi tidak nyaman. Anda berpikir bahwa semua orang menyukai itu. Tidak. Di saat-saat seperti ini di mana orang lain begitu susah, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghidupan, nggak ada lagi penghasilan, tabungan sudah habis, dan mereka begitu susah makan. Sementara Anda pamer dengan jet pribadi, pamer dengan kapal pesiar, pamer dengan segala mobil yang mahal. Mobilnya mahal, dan Anda perlihatkan isi rumah, perlihatkan sepatu-sepatu Anda, ya 1 kamar penuh, baju-baju Anda, ya 2 kamar penuh, perlihatkan jas-jas Anda, tas-tas yang Anda belanja dengan merek-merek tertentu yang harganya ya ratusan juta, jam tangan, bermerek-merek, melebihi toko jam. Anda punya koleksi jam seperti orang-orang yang punya usaha jam. Artinya apa? Wah, terlalu berlebihan. Garasi Anda, kita pikir showroom, padahal itu garasi pribadi. Kok begitu banyak mobil Anda parkir di situ? Untuk apa? Sekedar untuk memuaskan ego kita. Mengisi ruang di mana kita merasa kita berharga kalau punya itu. Ingat, apa yang Anda perlihatkan kepada orang, itu membuat luka di hati orang. Disinilah kita mengembangkan solidaritas sosial kita. Anda ingat revolusi Prancis yang berdarah itu? Terjadi salah satu karena ketimpangan hidup, kepincangan hidup antara yang di HIV dan orang-orang yang miskin, antara orang-orang yang berjuis yang sangat kaya raya dengan orang-orang yang sangat miskin. Nah, orang-orang yang begitu berhasil sekali hidup mereka, aristokrat, dipertentangkan dengan orang-orang yang kaum miskin sekali. Sehingga apa yang terjadi, bahwa terjadi iri hati yang besar. Ya, belum lagi pekerjaan sulit, ya pajaknya tinggi. Ya, kemudian begitu banyak ketidakadilan mereka lihat, lalu terjadi revolusi. Karena orang marah, rakyat marah melihat itu. Anda kok begitu gampang ya, sementara kita hidup begitu susah. Nah, revolusi berdarah yang dipimpin oleh Bonaparte menjadi sesuatu yang kemudian ya dicatat sejarah, dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan ya Louis XIV dan istrinya Marie Antoinette itu dipenggal di depan istananya sendiri oleh guillotine, oleh seluruh rakyat Prancis, dan itu sangat menyedihkan. Anda ingat bahwa jangan biarkan keberhasilan Anda. Paulus katakan, kalau gara-gara kesenangan saya, perut saya, ya orang lain kemudian menjadi terluka dan sakit hati, bahkan tidak selamat. Waduh, saya membuat pengorbanan Kristus menjadi tidak bermakna buat mereka. Sehingga ingat bahwa biarkanlah orang lain berjuang, dan Anda berjuang. Kalau Anda punya berkat, nikmati saya, tapi tidak diposting dan pamer. Budaya pamer itu sama sekali Anda tidak punya solidaritas sosial. Sementara Anda menikmati begitu banyak kelimpahan materi, orang lain makannya susah, dan itu tidak benar. Anda menyakiti orang lain yang susah dengan kebersihan Anda. Saya kira itu tujuan Tuhan memberkati, tidak seperti itu. Biarlah kalau kita diberkati Tuhan, kita memberkati orang lain, dan jangan pamer dan show off seolah Anda hebat. Anda tidak tahu orang lain terluka dan untuk makannya susah sekali. Saya kira Anda tidak peka dengan itu. Hal yang terakhir di sini Yesus ajarkan supaya kita melakukan sesuatu dengan tersembunyi. Maksudnya tidak usah pamer. Mengapa? Supaya kita bisa memuliakan Allah dengan apa yang kita lakukan, dan bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, budaya pamer itu budaya yang lahir karena orang-orang konsumeris. Budaya lahir karena orang-orang membanggakan dirinya.
dan tidak peka dengan orang lain. Nah, tapi Yesus mengajar sini untuk kita hidup sederhana. Apa yang kita lakukan biarlah nggak usah digambar-gembor. Biarnya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang membalas itu. Sehingga motif kita dimurnikan. Yang kedua bahwa Yesus mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Kalau Anda berhasil, silakan Anda nikmati keberhasilan Anda. Kalau Anda berhasil meraih sesuatu, silahkan saja. Tapi yang berbeda adalah ketika Anda pameran itu. Ketika Anda perlihatkan betapa Anda hebat, disitulah Anda melukai hati orang yang sedang susah. Disitulah kepekaan Anda secara sosial itu sedang diuji. Apakah Anda termasuk orang yang sosial atau tidak? Dan untuk itulah Yesus mengatakan apa yang dikasih oleh tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri dan sebaliknya. Lakukanlah secara tersembunyi. Mengapa? Karena harapkanlah upah dari Tuhan. Harapkanlah pembalasan dari Tuhan. Yang baik dari Tuhan akan Tuhan kasih pada orang-orang yang tulus. Lakukanlah dengan tulus. Dan biarlah Tuhan yang memberkati Anda. Bukan pujian manusia yang Anda dapatkan. Kalau Anda dapatkan itu, maka sudah selesai. Upah Anda sudah terima. Yaitu pujian orang. Tapi kalau Anda ingin harapkan pujian yang paling tinggi, harapkanlah dari Tuhan. Dan itu terjadi ketika Anda melakukan dengan tulus. Dan hanya Tuhan yang tahu. Dan jangan digambar-gembor. Jangan takut kalau orang tidak tahu Anda sukses. Orang akan tahu juga Anda sukses kok. Tapi orang sukses tidak harus menjadi sombong. Orang sukses tidak harus menjadi pameran. Orang sukses tidak harus mengeksplor kesuksesannya. Dan membuat orang lain mengatakan wow. Saya kira tidak. Anda bisa tetap sukses. Dan bersyukurlah dengan kesuksesan Anda. Buka hati Anda untuk membantu orang lain. Dan berhenti untuk pamer. Kenapa? Supaya di balik kesuksesan Anda, dua hal yang penting. Anda bisa memberkati orang lain. Anda tidak harus menjadi sombong dengan itu. Dan Anda memuliakan Allah dengan keberhasilan Anda. Terus memberkati dan shalom. Amin.